wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat-nikmatnya yang tidak pernah bisa kita hitung hingga detik ini. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya yang kembali mengumpulkan kita sekalian di majelis ilmu, yang kembali mempertemukan kita di sini, bisa saling bersilaturahmi di antara sesama saudara muslim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hati kita senantiasa istiqomah di dalam mempelajari agamanya hingga akhir hayat kita, dan menjadi jalan bagi kita sekalian untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan masih dalam adabud dhiyafah, adab penjamuan atau adab keramahan, pada poin yang keempat, husnu istiqbali dhaifi wa tarhibi bihi. Memperbagus penyambutan tamu dan atau memperbagus penerimaan tamu dan penyambutan dengannya. Rawat Tirmidzi wa qala hasanun gharibun an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Rawat Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan, waqala, dan beliau mengatakan hadis ini hasan gharib. An Abi Dzarrin radhiyallahu an, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka, senyummu, fi wajhi, di hadapan wajah, akhika, saudaramu, laka, bagimu, sodakotun, sodakoh. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan jalan-jalan kebaikan itu sungguh sangat banyak. Di antaranya adalah senyuman yang kita berikan ketika bertemu dengan saudara muslim kita. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai nilai sedekah, sebagai ibadah sedekah, sehingga semua kaum muslimin tak terkecuali bisa melakukannya ini, punya kesempatan untuk mendapatkan pahala sedekah ini. Bukan hanya orang-orang kaya, namun orang-orang miskin pun bisa meraih pahala sedekah dengan memberikan senyum ini. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW, beliau bersabda agar tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun, dan beliau mencontohkan dengan senyuman. La tahqiranna bil ma'rufi syai'an. Jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya senyuman di hadapan wajah saudaramu. Di dalam
bab ini atau diberi dalam judul ini agar kita memperbagus penyambutan tamu dan berikan keramahan kepadanya. Dimasukkannya bab ini di sini atau dalam poin ini karena di antara keramahan atau kebaikan menyambut tamu itu adalah dengan senyuman. Apalah artinya suguhan-suguhan yang baik yang banyak jika dari tuan rumah tidak ada senyuman, maka akan terasa pahit atau dingin. Ya. Kita sendiri terkadang lebih enjoy, lebih nyaman, lebih enak jika kita bertamu ada senyuman, ada sambutan dari tuan rumah dengan senyuman, dengan pembicaraan yang enak dibandingkan dengan jamuan-jamuan yang banyak namun tidak ada penyambutan, tidak ada keramahan, tidak ada senyuman dan sebagainya. Makanan-makanan yang enak bisa menjadi terasa tidak enak. Maka di antara bentuk penyambutan tamu dan berikan keramahan kepada tamu, Rasulullah SAW mengajarkan agar tidak melupakan dalam memberikan senyuman. Ini akan menambah kebaikan dari tuan rumah. Jamuan yang diberikan adalah sebuah kebaikan. Makanan-makanan yang disuguhkan, minuman yang disuguhkan adalah kebaikan. Yang dia juga berhak mendapatkan doa dari orang-orang yang dijamu. Ditambah lagi dengan senyuman, tambah lagi dengan keramahan, maka akan bertambah kebaikan tuan rumah. Demikianlah Islam mengajarkan kepada kita. Tidak ada agama yang sebagus ini. Ya, tidak ada ajaran dalam agama-agama yang sedetil ini, melainkan hanya ada dalam agama kita yang mulia. Maka tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini menjadikan kita sebagai pemeluk agama yang mulia ini. Fa fi sahihaini an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Mu'alif membawakan dalil yang kedua dalam poin ini, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maqala, ia berkata, Lamma qadima wafdu Abdul Qais 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala marhaban bil wafdil ladzina ja'u ghaira khazaya wala nadama. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lama tatkala qadima datang wafdu utusan Abdul Qais, tatkala datang utusan Abdul Qais ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata menyambut utusan ini, marhaban, selamat datang bil wafdil ladzi ja'u ghaira khazaya wala nadama. Selamat datang wahai utusan orang-orang yang datang tanpa ada kehinaan, wala nadama, dan penyesalan. Ini sambutan dari tuan rumah yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai, monggo selamat datang wahai tamu yang tidak dihinakan, ya, dan juga tidak ada penyesalan dari tuan rumah menerima tamu, atau dengan kata-kata yang sesuai dengan daerah-daerah setempat. Ya. Intinya adalah penyambutan atau keramahan dengan senyuman, juga dengan kata-kata yang enak didengar, yang tidak ada yang menunjukkan keterpaksaan dalam menerima tamu. Yang enak bagi tamu mendapatkan sambutan yang demikian ini, yang tentu tiap daerah mungkin berbeda-beda, tapi secara umum demikian yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan senyuman, dengan perkataan-perkataan yang enak, ya, bukan dengan omongan-omongan yang terkesan menghinakan, terkesan gak seneng dan sebagainya, kan ada seperti itu. Gitu. Aduh, sampean maneh,
Mesti apa utang iki. Nah, kan nggak enak gitu kan. Padahal belum tentu dia mau utang. Gitu ya. Itu kalimat-kalimat yang nggak enak. Nggak ada penyambutan selamat datang. Wah, senang ketemu sampean, apa ono sing kabar opo, kan enak begitu. Dibandingkan kata-kata yang mungkin kurang lebih seperti tadi. Demikian secara umum, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW mengajarkan. Dan dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW juga, walaupun itu anaknya disambut juga, ya, karena rumahnya yang berbeda. Fa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha. Dan disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, akbalat Fatimatu tamshi ka'anna misyataha masyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marhaban bi ibnati. Aisyah radhiyallahu anha berkata, akbalat, menghadap atau datang menghadap Fatimah, anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamshi, yang mana dia berjalan, ka'anna misyataha, seakan-akan berjalannya dia itu masyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya pantas lah anake yo. Ya. Jadi mlakune ana sing niru bapake, ana sing niru makne. Nek gak niru makne, wah angel benar ya. Jadi memang gak jauh dari kedua orang tuanya, ada sisi-sisi yang kesamaannya. Aisyah menceritakan pernah datang menghadap kepada Nabi SAW, yaitu anak beliau, anak Nabi SAW, Fatimah, yang disifati oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia berjalan seperti jalannya Nabi SAW. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda menyambut anaknya yaitu Fatimah, marhaban bi ibnati, selamat datang wahai anakku. Itu Nabi ya. Pak Bari ya gak tahu ngono ya. Anake teko marhaban wahai anakku ya. Angel gak tahu, Nabi begitu nyambutnya, masyaallah ya. Gitu. Demikian pula ketika Ummu Hani datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga, waqalat Ummu Hani, dan berkata Ummu Hani radhiyallahu anha, jitu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jitu aku pernah datang ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan perkataan marhaban bi ummi Hani, selamat datang wahai Ummu Hani. Ummu Hani ini misalnya Nabi, Mbak Ali bin Abi Thalib, anaknya Abu Thalib. Jadi kan misanan sama Nabi. Ya pernah tinggal serumah karena Nabi sejak kecil memang dalam asuhan Abu Thalib. Setelah kakeknya meninggal, maka Nabi SAW kecil dalam asuhan pamannya, yaitu Abu Thalib. Di antara paman-paman yang lainnya, Abu Thalib ini yang paling nggak punya, anaknya banyak. Dan Nabi dalam asuhan Abu Thalib. Nah, Ummu Hani ini ya dikenal banget dengan Rasulullah SAW, ya dekat dengan Rasulullah SAW karena sejak kecil memang satu rumah ya, satu rumah. Dan Rasulullah SAW pernah meminta Ummu Hani kepada Abu Thalib ya untuk menjadi istrinya, tapi karena ada kabilah yang meminta Ummu Hani, dan kebetulan kabilah Bani Hashim punya istilahnya punya budi kepada kabilah tersebut, maka Ummu Hani diberikan kepada laki-laki dari kabilah tersebut. Gitu. Jadi Rasulullah SAW pernah ingin menikahinya, punyanya dekat, kenal sekali. Yang namanya sendiri adalah Fahitah, ya Fahitah binti Abi Thalib. Nama Ummu Hani. Ummu Hani itu nama kunyahnya, ibunya Hani, ya ibunya Hani. Termasuk yang sudah kita baca dulu hadisnya di dalam Sama'il Muhammadiyah. Ummu Hani juga meriwayatkan bagaimana Rasulullah SAW sholat sunnah di rumahnya.
Dan termasuk rumahnya ini adalah rumah yang bersejarah ya, karena waktu Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebetulan sedang bermalam di rumahnya Ummu Hani. Nah, ketika Fathu Mekah dan Ummu Hani ini nggak ikut hijrah ke Madinah karena suaminya itu masih kafir. Suaminya masih kafir. Ketika Fathu Mekah datang ke Rasulullah SAW datang ke Mekah bersama kaum muslimin, itu kan orang-orang Mekah itu pada kabur. Pada lari keluar dari Mekah, ada yang naik gunung dan sebagainya. Karena nyangkanya Rasulullah dan teman-temannya akan memerangi mereka, akan membalas kezaliman yang pernah mereka lakukan kepada kaum muslimin sehingga sampai terusir dari Mekah, ya. Ada yang disiksa, dibunuh seperti itu. Maka mereka punya ketakutan ketika Rasulullah SAW dengan kaum muslimin yang terlihat sangat banyak, mereka ketakutan sehingga lari keluar dari Mekah, kebanyakan seperti itu. Ummu Hani ini orang yang dalam perlindungan Ummu Hani. Tapi Ali bin Abi Thalib pengen menyakiti orang yang dilindungi ini. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW mengadukan akan kasus seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kepastian. Ya, setelah diceritakan ini adik saya ini pengen begini sama orang yang saya lindungi, gitu. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kepastian aman dan sebagainya begitu. Lalu lega, Ummu Hani lega. Ya, Ummu Hani lega. Dan kalau begini kan jelas gitu. Nah, ketika Ummu Hani datang kepada Rasulullah SAW menyambut Ummu Hani ini dengan kalimat marhaban bi Ummi Hani, selamat datang wahai Ummu Hani. Inilah contoh Rasulullah SAW dalam memberikan sambutan dan memberikan contoh kepada kita sekalian bagaimana mendahulukan tamu, ya, memberikan sambutan, memberikan keramahan dan sebagainya. Siapapun dia datang, ya, Rasulullah SAW berikan keramahan. Sampai anaknya sendiri disambut sedemikian itu. Masya Allah, selamat datang wahai Regan, misalnya gitu. Anakku, ya. Jarang kita ngomong anakku ya. Ya, Rasulullah SAW ibnati anakku gitu. Ya, itulah contoh yang baik dari teladan yang kita dapatkan dari Rasulullah SAW. Kemudian poin yang kelima adalah taqdimu wajibidz dhiyafati wa ikramidz dhaif. Taqdimul wajibidz dhiyafah wa ikramudz dhaif. Mendahulukan kewajiban menjamu dan memuliakan tamu. Taqdim mendahulukan wajibudz dhiyafah, kewajiban memberikan jamuan, wa ikramudz dhaif, dan memuliakan tamu. Mu'alif membawakan ayat Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 24 sampai 27, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahimal mukramin. Hal apakah ataka datang kepadamu Muhammad haditsu dhaifi, cerita tentang dhaifi Ibrahim, tamunya Ibrahim al-mukramin yang dimuliakan, yaitu para malaikat. Jadi malaikat datang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim dalam wujud manusia. Iddakhalu alaihi faqalu salama, qala salamun qaumun munkarun. Iddakhalu, ketika mereka masuk ke rumah Nabi Ibrahim. Iddakhalu alaihi, ketika tamunya itu, mereka itu datang masuk ke rumah Nabi Ibrahim. Faqalu, mereka mengucapkan salama, salam sejahtera kepadamu dan keluargamu. Artinya dalam beberapa salah satu tafsir disebutkan malaikat ini mengucapkan kalimat keselamatan, kesejahteraan yang menunjukkan akan kabar akan keamanan, gitu. Jadi kedamaian. Kami datang dengan membawa kedamaian, gitu. Qala salamun, Nabi Ibrahim menjawab salamun, dengan mendoakan semoga betul-betul kita dalam kedamaian. Qaumun munkarun, orang-orang yang tidak dikenal.
Disebutkan dalam salah satu tafsir, Nabi Ibrahim mengucapkan dalam hati, siapa sih ini orang ini gitu. Orang yang tidak kami, orang asing yang belum kami kenal. Faragha ila ahlihi, lalu setelah mempersilakan tamunya masuk, faragha ila ahlihi. Faragha, Nabi Ibrahim pergi ila ahlihi, kepada keluarganya, menemui keluarganya, menemui istrinya. Faja'a bi ijlin samin, lalu beliau kembali datang dengan membawa daging sapi yang gemuk, daging anak sapi yang gemuk, yang dibakar. Faqarrabahu ilaihim, lalu Nabi Ibrahim menyuguhkan kepada mereka. Jadi dihidangkan. Qala ala ta'kulun. Nabi Ibrahim berkata, kenapa kamu tidak makan? Kenapa kalian tidak mau makan? Malaikat, ya malaikat. Ora panganane. Jadi malaikat datang sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, mengkabarkan kepada Nabi Ibrahim kabar gembira akan datangnya anak yang dinanti-nantikan, sekaligus kemudian datang kepada Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut. Ya. Dan mengabarkan akan adanya azab itu kepada kaumnya Nabi Lut, di mana mereka punya dosa besar, yaitu liwat. Apa liwat itu? Homo, ya. Jadi penyakit, laki-laki senang laki-laki, perempuan senang perempuan. Ini termasuk dosa besar. Karena diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah suatu dosa yang balasannya adab, siksaan yang dahsyat, kecuali karena dosa itu dosa besar. Allah sudah jadikan kita berpasang-pasangan, laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan, saling melengkapi, ada kekurangan dan kelebihan, saling melengkapi. Ini kalau laki-laki senang dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini bahaya. Ini dosa besar. Ya. Seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Makanya dinamakan penyakit seperti ini dengan liwat. Dari kata Lut tadi itu. Kaumnya Nabi Lut melakukan liwat, homoseks, lesbi, gitu. Makanya jangan sampai ada bencong-bencong di antara kita. Ya, laki-laki jadilah laki-laki yang maskulin, perempuan jadilah perempuan yang feminin. Jangan laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Ini perempuan pakainya celana sepak bola. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini dibawakan oleh saya ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh kepada kita sekalian bagaimana seharusnya kita kaum muslimin, umat Muhammad ini memberikan jamuan keramahan kepada tamu. Dengan berikan contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam, juga Rasulullah SAW tentunya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan jamuan kepada tamunya. Saya kira di antara kita ini belum ada yang, misalnya ada yang datang, tamu yang datang itu. Misalnya saya datang ke rumah antum terus sampean sebeleno sapi itu gak ngerawono. Luar biasa penyambutannya, diada-adakan. Sampai diberikan apa, anak sapi gitu, daging anak sapi yang gemuk, dipilihkan yang gemuk. Kita belum bisa seperti ini, ya. Datang ke rumah kita, tak sembelih pitik, tak sembelih manuk gitu. Manuk sing paling larang. Paling ya dijak marung, pecel. Jadi itu penyambutan, betul-betul penyambutan yang sempurna. Ya. Betul-betul penyambutan yang sempurna. Nah, kalau kita mencontoh ya paling nggak kalau bisa sama ya saat di sore kan gitu. Itu contohnya betul-betul contoh yang bagus. Orang yang tidak dikenal disambut sahabat datang. Walaupun sekali lagi tuan rumah boleh menolak tamu.
Ya, seperti yang sudah kita pelajari, boleh kita menolak tamu. Dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin kita nggak ingin datang tamu, ya, boleh kita silakan pulang dulu nanti aja atau besok datang lagi, boleh. Seperti yang sudah kita pelajari. Tapi ketika kita menjamu tamu, menerima tamu, ya kita jamu, berikan yang terbaik tamu kita. Minimalnya ya kita keramahan, walaupun tidak ada suguhan apa-apa, yang keramahan. Ya. Daripada kita sukui macam-macam tapi utang riba, ya, malah nggak bagus. Gitu. Tapi kalau memang ada dan kita mampu, kita adakan. Gitu. Karena dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan kepada kita sekalian untuk menjamu dan memuliakan tamu, diantaranya dengan memberikan makanan, selain juga sambutan, keramahan dari tutur kata kita dan wajah kita atau penampilan kita yang menunjukkan tidak ada keterpaksaan, yang menunjukkan senang akan kedatangannya dan lain sebagainya. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh yang terbaik untuk kita dari penjamuan yang dilakukan Nabi Ibrahim kepada malaikat tamunya. Fa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian saya membawakan hadis yang terkait dengan ayat tadi. Ya. Oh, terkait enggak ya? Ya sudah, kita baca lagi supaya tahu. Fa fi sahihaini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'dhi jarahu." Man barang siapa kana adalah dia yu'minu beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhiri dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Di sini poinnya, hadis ini dibawakan. Hendaknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia berkata yang baik atau hendaknya dia diam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis ini dibawakan oleh penulis karena ada perintah memuliakan tamu terkait dengan bab ini. Di mana di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dengan memerintahkan 3 hal, atau perintah atau larangan dengan 3 poin, ya, 3 poin permasalahan. Yang pertama adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, atau dan ketiga-tiganya dikaitkan dengan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Ya, ketiga-tiganya dikaitkan dengan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Dan selalu beriman kepada Allah selalu sering kita dapati bersandingan dengan beriman kepada hari akhir. Jadi percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, di mana kita sekalian akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Semua perbuatan yang kita lakukan ini Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang buruk akan dibalas dengan keburukan. Dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir, dengan keimanan, karena iman itu perlu bukti. Iman itu bukan sekedar ucapan, iman itu bukan sekedar pembenaran dalam hati, tapi juga iman itu adalah bukti dengan amal perbuatan anggota tubuh kita. Ulama menjelaskan bahwasanya iman itu meliputi 3 hal ini. Jadi at-takriru bil lisan, ucapan dengan lisan kita, dengan mengucapkan syahadat, mengucapkan aku beriman dan sebagainya. Wa tasdiqu bil qalb, pembenaran dalam hati, bahwasanya kalau kita mendapatkan nikmat, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari siapa-siapa. Semua ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nogodino, bukan karena ini dan sebagainya. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembenaran di dalam hati.
Yang ketiga adalah wal amalu bil jawari. Jadi beramal dengan anggota tubuh kita ini. Dan itu syukur juga demikian. Syukur itu juga demikian, meliputi 3 hal. Ucapan, pembenaran dalam hati, juga dengan anggota perbuatan ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita beriman, seakan-akan di sini mengatakan, ya, menyindir, menyinggung kepada kita sekalian. Benar enggak kamu beriman? Kalau kamu benar-benar beriman, maka mestinya kamu akan memuliakan tamumu. Bukti dari keimananmu kepada Allah dan hari akhir itu adalah kamu memuliakan tamumu. Nah, mari kita kupas 3 poin dari hadis Nabi ini, kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Ini luar biasa kalau kita amalkan ini. Kalau semua kaum muslim mengamalkan ini, insya Allah dunia damai. Ya, dunia damai. Maka janganlah dia menyakiti tetangganya, baik dengan lisannya, ya, dengan perbuatannya, dengan tangannya, dengan kakinya, dengan macam-macam. Anaknya, ya, suaranya. Mungkin kita bisa berbuat baik kepada tetangga, yang mana itu juga diperintahkan oleh agama kita, agar kita memuliakan tetangga, ya. Agar kita berbuat baik kepada tetangga, itu diperintahkan dalam agama. Bahkan sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyangka tetangga itu akan mewarisi kita. Saking seringnya malaikat Jibril itu berwasiat kepada Rasulullah agar berbuat baik kepada tetangga, atau agar tidak menyakiti tetangga. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyangka tetangga itu akan menjadi ahli waris. Begitu seringnya malaikat Jibril berwasiat tentang masalah tetangga ini. Kita bisa melakukan kebaikan kepada tetangga, ya, rata-rata bisa. Tapi tidak semua yang bisa menjaga dirinya agar tetangganya tetap aman. Ya, kita bisa bantu tetangga ketika sakit, kita support, ya, kita nasihati dia, berikan kabar gembira, kita bantu pengobatannya, kita antar ke rumah sakit, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Ketika dia butuh, kita bantu, butuh tangan, kita utang. Ketika punya hajat, kita kirim, kasih makanan, kita bagi lauk pauk dan sebagainya. Banyak yang bisa berbuat baik kepada tetangga. Tetangga macul-macul kita iwangi, itu berbuat baik untuk membantu tetangga. Gitu. Ketika nggak punya air, kita saluri air, berbuat baik kepada tetangga. Banyak yang bisa kita lakukan. Tapi tidak banyak yang bisa menjaga tetangganya aman dari gangguannya. Makanya diperintahkan oleh agama berbuat baik kepada tetangga, juga dilarang, ya, menyakiti tetangga. Menyakiti secara umum. Bisa dengan lisannya, dengan tangannya, dengan kakinya, dengan semua yang menyakiti. Menyakiti tetangga. Dan menyakiti tetangga dosanya lebih besar daripada menyakiti yang bukan tetangga. Seperti menzinai, kata Rasulullah SAW, menzinai anak tetangga atau istrinya tetangga, itu lebih besar dosanya daripada menzinai 10 wanita yang lain. Betapa besarnya hak tetangga. Yang kita harus berbuat baik, yang kita dilarang untuk mengganggu tetangga. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita bisa mewujudkan apa yang menjadi perintah agama kita, yaitu berbuat baik kepada tetangga sekaligus menjaga tetangga tetap aman dari gangguan kita, gangguan lisan kita. Ya, misalnya yang nggak ngerasani tetangga, ya, nggak mencaci maki tetangga, mbok anak, mbok bojone, nggak ngelek-ngelek tetangga, gitu. Nggak apa lagi, nggak mengadu domba tetangga, nggak menfitnah tetangga, gitu. Tidak mengganggu dengan tangannya, ya, dengan ya macam-macam.
Gimana gangguan dengan tetangga? Nempelin tangga atau apa. Kadang-kadang enggak dengan lisannya tapi dengan tangannya nyotel tip diantar sehingga mengganggu tetangga. Sudah tahu tetangganya sakit. Salah kadek kuping gak disumpet namanya lanya loh. Gitu. Ada orang yang seperti itu, enggak mau ngerti tapi maunya nyalahkan aja. Padahal jelas-jelas mengganggu. Alasannya mau Al-Quran, alasannya ya, syiar Islam dan sebagainya, tapi mengganggu tetangga, enggak baik. Ya, enggak baik. Karena Islam juga tidak mengajarkan ngaji jam 12 bengi gitu. Dengan speaker. Ya pelan-pelan kalau ngaji gitu. Sudah tahu tetangganya ini senengannya keroncong, selain dangdut aja. Ya, gitu. Termasuk juga mengganggu anaknya, mengganggu macam-macam bentuk gangguan. Anak yang ngantepi gendeng omahe tangga ditinjarno itu enggak. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Karena siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia muliakan tamunya. Ya, dengan ucapan penyambutan yang baik, dengan jamuan dan unsur-unsur memuliakan. Ya mungkin tidak sesuai antara satu daerah dengan daerah yang lain, caranya berbeda-beda. Tapi selaginya cara itu tidak menyalahi tuntunan agama, maka diamalkan. Bagaimana menyambut tamu? Kalau orang Arab mungkin kalimatnya marhaban, kalau sini ya monggo pinara, monggo mampir dan sebagainya. Ya. Dengan kata-kata yang enak, bentuk perbuatan yang enak, yang tamu tidak terpaksa gitu. Juga mungkin kalau ada jamuan jadi kasih jamuan, dimuliakan tamunya. Dan itu dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir, seakan-akan minta bukti kepada kita. Benar enggak kamu beriman kepada Allah dan hari akhir? Kalau kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhir, ini saya datangkan tamu. Bagaimana kamu mensikapinya sebagai orang yang beriman? Kemudian yang ketiga, waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka dia mengucapkan ucapan yang baik, aw liyasmut atau diam. Walaupun diam, ternyata diam itu lebih sulit daripada ngomong. Ternyata diam itu lebih sulit daripada ngomong. Banyak orang yang pintar ngomong tapi nggak bisa diam. Gitu. Jadi harus ingat-ingat kita ini beriman kepada Allah dan hari akhir atau tidak. Agar supaya kita tidak sembarangan ngomong. Akeh lali nih soalnya menurut saya. Siapapun akeh lali nih. Sehingga seringkali kita ini banyak ngomongnya daripada diamnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan mulut kita satu, telinganya dua. Tapi realitanya yang satu ini lebih banyak prakteknya daripada yang dua. Kadang-kadang ngomong barengan sampean. Nah, harus diri aku tak ngomong disik, tapi begitu. Saking senengnya ngomong. Semakin banyak ngomong maka semakin banyak kelirunya. Kaidahnya seperti itu ya sebenarnya. Kalau nggak salah perkataan Ali bin Abi Thalib. Man kasra kalamu kasra khata'u. Barang siapa yang banyak ngomongnya maka banyak salahnya. Semakin dia banyak mengadakan omongan akan semakin kepleset dalam kesalahan. Dan barang siapa yang banyak salahnya maka sedikit malunya. Dan siapa yang banyak salahnya maka sedikit malunya. Sudah jelas orang yang banyak maksiat itu rata-rata gak patek duisin. Gitu ya. Dan barang siapa yang sedikit malunya, gitu, tempatnya di neraka. Karena iman itu al-haya'u minal iman. Mal itu bagian daripada keimanan. Gak malu menceritakan tentang aku mari mendem lu cerita. Gitu. Aku mari zina ini cerita. Bahkan di video disebar. Nah itu kan gak punya malu. Pelakunya dia sendiri pula. Ya kan? Kalau itu tidak baik, maka yang lebih selamat adalah diam. Ada yang mengatakan diam itu
emas. Tapi diam pada tempatnya, bicara pun pada tempatnya. Likulli maqamin maqalun. Setiap tempat ada pembicaraannya. Walikulli maqalin maqamun. Dan setiap pembicaraan ada tempatnya. Ini ditakoni gak bisu gak apa takut menengai. Ini enggak pada tempatnya gitu. Ya. Ikhwani wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis berikutnya, hadis panjang. Terus lagi. Sisu mana? Ya sudah, kalau dirasa cukup, sudah 1 jam kurang lebih. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga pada pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan poin yang kelima ini. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.